Halo, ketemu lagi dengan AJ Panon. Oke, kali ini saya mau nge-review salah satu motor custom yang ada di garasi saya. Di belakang saya ini, the big boy. Ini basicnya adalah Superbike CBR 600 RR yang dimodifikasi jadi supermotor. Jadi ini semi dual spot karena di sini pakai ban dual spot dan suspensi untuk main enduro. Nah, kita review dulu. Nah, untuk ban menggunakan ban yang ya nggak terlalu mahal, cukup terjangkau juga. Untuk yang depan pakai 120/70, ringnya 17. Untuk kemampuannya dia kategori S. Kategori S itu ya 180, bisa untuk 180 km per jam. Kemudian untuk bebannya dia bisa dia di angka 58 lah, di angka 58. Oke, untuk yang depan ring 17 pakai ban 120/70. Nah, kemudian untuk yang belakang ini pakai 160 60/60 ring 17 juga, dengan kemampuan untuk yang belakang 69S. Nah, 69S itu bisa untuk berat sekitar 325 kilo. Nah, 300 dia bisa menahan beban atau bisa menahan berat motor dan ridernya itu sampai 325 kilo. Logonya S, 69S. S itu sama, sekitar 180 km per jam. Dipakai untuk sekitar 180 lebih atau 180 itu adalah zona-zona rawan karena ban ini diperuntukkan hanya maksimum itu 180 km per jam. Kemudian masih knalpot masih asli, pakai di undertail. Kemudian ini tak pasangin side rack, jadi bisa ditaruh tas. Karena sekarang modelnya udah nggak pakai box ya, nggak pakai box, nggak pakai yang kaku-kaku, kita pakainya yang lemes-lemes, yang lebih fleksibel. Jadi pakainya tas. Ini waterproof, oke. Yang sebelahnya juga ada. Ini side rack. Ini untuk lampu belakang pakai LED. Ini juga all in one, jadi lampu rem, lampu stop, lampu belakang sama dua rating, dua lampu sen, satu jadi satu di sini. Jok masih aslinya, masih orinya, masih pakai ori. Nah, untuk tangki juga masih pakai orinya. Kalau tangki ini bisa muat 18 liter ya. 18 liter itu dia kompresikan sekitar 12. Jadi harus pakai untuk bahan bakarnya pertama turbo, kemudian dia bisa 18 liter. Nah, untuk 1 liternya dia mampu untuk sekitar 15 kilo saja. 15 kilo untuk 1 liternya. Jadi 18 liter ya kira-kira bisa untuk 250-an lah, 250 kilo atau 260 kilo per tripnya. Nah, ini kemudian untuk spion, pakai spion dalu. Pakai spion dalu simple, klasik. Kemudian ya bisa digunakan lah, jadi bukan hanya untuk aksesoris. Nah, ini untuk rem depan, kalau aslinya kan di sport itu kan pakai double disc. Ini sudah diganti suspensinya, berikut juga bannya, jadi discnya cuma satu, single. Karena kecepatan juga maksimum, nggak terlalu kenceng-kenceng juga ya kita pakainya. Ini untuk master remnya kita pakai Brembo. Kalau yang belakang masih nisin orinya. Kemudian ini untuk speedometer juga masih orinya. Nah, ini pakai sistem HIS juga. Jadi kalau tanpa kuncinya dia nggak bakalan bisa hidup. Jadi memang harga kuncinya cuma satu-satunya. Jadi jangan sampai kehilangan kunci. Kalau kehilangan kunci ini motor nggak mau hidup. Panel-panel ini masih orinya. Jadi dari lampu, dari hazard. Kemudian ini lampu tambahan untuk lampu tembaknya. Saya pakai ini guys. Nah, ini modelnya LED. Ya sejauh ini tapi yang original ya. Sejauh ini sangat terang sekali ya, lumayan lah kalau untuk menerangi jalanan pada waktu malam hari menembus kabut itu lumayan. Dia juga bisa 3 in 1, jadi bisa terang, agak redup, kemudian blinking, ngeblip. Nah, starternya juga masih orinya, kita pakai orinya. Untuk gas juga pakai orinya. Untuk rating juga lampu depan, swagboard, suspensi, ban, pelek ini punya SM630. Dibalutkan di motor CBR ini. Karena ini motor Superbike, jadi untuk yang dipakai di jalan raya, untuk touring, untuk harian sangat mumpuni sekali.
Tapi ini harus ditambah switch satu ini. Ini apa fungsinya? Ini guys. Tuh. Radiator bawaannya ini. Nah, cukup besar. Ya sekitar dua tangkap tangan lah. Ini cukup besar sekali dan sistemnya udah otomatis. Sudah otomatis biasanya nyala dia di temperatur 104 108. Itu sudah nyala otomatis. Nah, ini satu switch ini untuk ini guys. Nah, ini dia. Ini tak tambahin dua extra fan. Ditambahin dua extra fan untuk membantu ketika kita berada di traffic kemacetan. Jadi misalnya di traffic light atau di traffic macet, jadi motor ini tidak khawatir untuk mengalami overheat. Nah, kalau untuk berkendara pelan, istilahnya di bawah 60 itu biasanya temperaturnya sangat cepat naik. Tapi kalau kena angin, radiatornya kena angin kencang atau kita minimum ya 60-70 lah, itu biasanya temperaturnya berada di sekitar 75 sampai 85. Jadi stabil di situ biasanya kalau speednya 60-70. Nah, kalau di bawah 60 ya bisa sampai 90, bisa sampai 100 gitu biasanya. Salah satu motor Superbike yang saya modifikasi jadi supermotard. Supermotard yang saya kasih balutan ban dual purpose. Jadi bisa untuk masuk ke jalur-jalur tanah, jalur-jalur gravel, ya bisa untuk sedikit adventure, fun lah, happy masih bisa, masih mampu dan tenaganya cukup bisa dikendalikan lah. Biasanya kalau motor adventure kan lebih ke smooth dengan power badak. Kalau ini nggak badak lagi motornya. Ini sangat putarannya sangat cepat banget. Jadi ya memang agak perlu perhatian khusus dalam mengendarainya. Jadi kita harus bijaksana, kita harus butuh kedewasaan lah untuk mengendarai Superbike. Rekaman, salah satu rekaman. Bisa nyalakan. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk oli kemarin saya baru ganti. Biasanya kan saya ganti itu di 1.500 sampai 2.000 itu saya ganti. Jadi ini selama ganti oli ini sudah saya pakai 485,2 km. Ini untuk harian, untuk nyantai-nyantai, touring santai, deket-deket sampai ke touring panjang masih sangat mampu sekali. Saya orangnya sangat sensitif sekali sama oli. Jadi oli harus dan wajib di sekitar antara 1.500 sampai 2.000 harus ganti, dan oil filternya juga harus sudah ganti baru. Jadi entah itu merek yang bisa dipakai oil filternya yang lifetime atau yang apa, tetap harus ganti oli berarti ganti oil filter. Nah, nantikan review berikutnya. Jadi nanti kita coba jalan yang kita cari jalur yang aspal yang kira-kira ya bisa untuk tes kemampuan roda sama kemampuan motor. Ya kita nggak usah banter-banter, rasa kenceng-kenceng, rasa pecicilan. Oke, safety riding selalu, cari aman, berkendaralah dengan sopan. Oke. Oke guys, ban masih stabil. Nanti kita coba untuk maju lebih kencang. Kita coba sampai 100 ya, di bawah 180 ya biar aman. Oke, kita tancap gas lagi. Oke, depan udah traffic light, jadi harus ngerem, jalan udah habis guys.